وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu kita Ustazah Sainah, Ibu Ketua pengajian kita Ibu Walia beserta stafnya, dan ibu-ibu semuanya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Salawat yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia dan mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat rindukan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini dengan segala kekurangan saya akan menguraikan tentang keistimewaan Al-Quran dan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah beserta sekaligus mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dijaga keasliannya, kemurniannya sampai hari kiamat nanti. Dengan cara apa Al-Quran itu dijaga? Yaitu dengan Allah menurunkan banyaknya generasi-generasi penerus Al-Quran di seluruh penjuru negeri. Al-Quran bisa dibaca, bisa dihafal dari anak kecil, remaja, dan dewasa. Bahkan Al-Quran bisa dihafal dari orang yang sehat sampai orang yang mempunyai kekurangan. Contohnya, ada orang yang tidak bisa melihat tapi bisa menghafal Al-Quran. Iya kan? Ya. Bahkan ada yang dikatakan lumpuh otak tapi bisa menghafal Al-Quran. Gak usah jauh-jauh, itu ada di negara kita sendiri. Alhamdulillah kita mempunyai seorang hafiz yang katanya lumpuh otak tapi bisa menghafal Al-Quran, yaitu saudara Inaja. Iya ya. Begitu juga anak kecil yang gak bisa melihat juga bisa menghafal Al-Quran. Itulah keistimewaan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang kalamullah, firman Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad agar untuk diteruskan kepada kita sebagai umatnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad juga termasuk, yaitu umat yang paling mulia di dunia, ibu-ibu. Contohnya apa? Kita umat yang terakhir belakangan, tapi masuk surga duluan. Nah, enak ya Bu? Udah datangnya duluan, belakangan, masuknya duluan. Ya karena Allah sendiri telah berjanji belum akan dibuka surga sebelum Rasulullah SAW beserta umatnya masuk surga duluan. Ya baru nanti umat-umat Nabi selanjutnya baru ngantri masuk. Jadi kita duluan. Amin. Yang lebih istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad selanjutnya adalah kita umat yang paling pendek umurnya tapi mempunyai peluang ibadah dan pahala yang paling banyak daripada umat Nabi yang sebelumnya yang umurnya sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Gimana? Kok bisa begitu? Ya karena hanya umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, udah tahu ya Bu? Ya Bu. Itu malam Lailatul Qadar. Yang insya Allah mudah-mudahan kita sehat, kita bisa menjumpai dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita caranya agar kita mendapat
kemuliaan itu ya dengan perbanyak beribadah, beramal soleh, membaca Al-Quran, ya gitulah, pokoknya banyak-banyak ibadah di 10 terakhir, tepatnya di malam ganjil. Lalu keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 96, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Allah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Faman syahida minkum asyhra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai antara yang hak dan yang batil. Barang siapa berada di bulan tersebut maka berpuasalah. Insya Allah kita nanti berpuasa. Nah, mengenai pembeda antara yang hak dan yang batil, gimana? Seluruh kehidupan manusia, urusan dunia dan akhirat itu sudah diatur dalam Al-Quran. Contohnya masalah makan dan minum, yang halal dan yang haram, masalah berpakaian, perdagangan, perhutanan, perkawinan, perumah tanggaan, semuanya aturannya udah ada di Al-Quran. Tinggal kita mau milih jalan mana, jalan lurus insya Allah kita selamat. Kalau jalannya kita belok ya pasti kita jatuh. Lalu keistimewaan Al-Quran selanjutnya adalah gimana? Dibaca gak bosenin. Mau kita tahu artinya, gak tahu artinya, bosen gak kita baca Al-Quran? Enggak. Hanya ada satu kitab suci di dunia yang umatnya minimal membaca sehari 17 kali. Coba apa itu sehari 17 kali? Nah itu betul. Kita sholat sehari semalam 5 waktu, seminimal-minimalnya kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Nggak ada yang bilang bosan kok Al-Fatihah terus sih. Nggak kan? Itu baru Al-Fatihahnya, belum surat-surat pendeknya. Iya, Ustazah. Tapi ya ada anehnya, Al-Quran juga dibaca, ada. Bikin kita cepet ngantuk, kayak dimina boboin. Pasti. Lembar, 2 lembar udah Ngantuk. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena Al-Quran sendiri itu petunjuk bagi manusia. Maka dari itu setan tidak nerima banget kita lama-lama baca Al-Quran. Jadi ya godaannya ada aja kita lagi baca Al-Quran. Ya ngantuk lah, ya pegel lah. Betul. Karaoke ya, giliran karaoke mas seger. Iya bener. Iya, Ustazah juga begitu. Setan tuh gak demen yang bener-bener, giliran yang agak demen mata melek. Kalau baca WA pagi-pagi mata ngantuk langsung melek. Baca Al-Quran mata melek langsung Ngantuk, Bu. Nah kayak gitu, denger dangdut semuanya Bu, iya semuanya. Ada semuanya. Iya. Lanjut. Itu sih diri aku sendiri. Mudah-mudahan ibu-ibu lebih bagus. Lebih baik diungkapkan, Bu Ustazah. Ya lalu apalagi keistimewaan Al-Quran?
sebagai sifat. Apa itu Bu sifat? Obat. Benar Bu, pinter. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, penawar. Kita kalau sakit, mau sakit hati, mau sakit lahir, ya memang orang-orang sakit kalau kita udah menyanyi kan kita pasti bacanya Al-Quran ya. Istighfar, banyak-banyak istighfar kita sakit. Jenguk orang sakit ya kita bacainnya Al-Quran. Lalu Al-Quran sebagai syafaat. Al-Quran itu sebagai syafaat. Para pembaca Al-Quran dijaga Allah dari yang namanya hati gelisah, rasa takut, rasa sedih, dan Al-Quran yang pastinya akan menjadi syafaat nanti setelah kita meninggal di dalam kubur Bu. Saat kita lagi ketakutan, kita lagi kegelapan, bagi yang sering membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada kita sebagai cahaya. Lalu nanti jasad kita berbicara, itu siapa? Cahaya itu cahaya siapa? Apa itu? Kita nih jasad lagi takut-takutnya nunggu pertanyaan dari malaikat. Lalu Al-Quran berbicara, aku ini temanmu yang dulu kau baca dengan suara pelanmu, dengan suara lembutmu, bahkan dengan suara kerasmu. Ya kan baca Al-Quran kadang ada yang pelan, ada yang lembut, ada yang keras. Kayak tadi orang kita ibu mamai kan baca Al-Quran dengan keras. Nah itu nanti akan datang ke kita di hari kita lagi malam pertama di kubur, akan datang sebagai cahaya. Amin. Nah, dari itu ya saya sekalian sama-sama banyak belajar, jangan bilang kita malu nggak bisa, jangan juga kita sok bisa karena kita bisa, di atas kita masih banyak yang bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak belajar ya kita nggak akan bisa-bisa. Cukup sekian saja, banyak kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum bi nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.